Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ia lejolma manusia, tungi semaho, nanaing manggaga debata, tung dohonon ni naginanaima madok namanggana buasa songoniau bahenommu. Siapakah kamu? Maka kamu membantah Allah. Mengenal diri sebagai ciptaan Tuhan adalah sangat penting. Jika kita memahami diri kita adalah makhluk ciptaan, artinya ada pencipta kita yang membuat kita menjadi ada dan memiliki kehidupan ini. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita tidak punya hak untuk menuntut kepada pencipta kita. Jika kita baca ayat selanjutnya, ayat 21, dikatakan demikian. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Dengan ilustrasi ini, Paulus bukan mengatakan bahwa sebagian dari kita lebih berharga daripada orang lain, tetapi bahwa Sang Pencipta memegang kendali atas objek ciptaannya. Karena itu, objek ciptaan tidak memiliki hak untuk menuntut apapun dari penciptanya. Keberadaan ciptaan bergantung sepenuhnya pada Sang Pencipta. Dengan berpegang pada sudut pandang ini, maka godaan untuk sombong atas prestasi pribadi bisa dihilangkan. Sahabat yang baik hati, mari jauhkan kesombongan, tinggi hati, dan jangan membantah Allah. Hidup kita sepenuhnya ada dalam pengendalian Allah, Sang Pencipta kita. Dialah yang menciptakan kita, membentuk kita sebagaimana keberadaan kita saat ini untuk tujuan yang telah ditetapkan Allah. Jika kita memiliki tujuan dalam hidup ini secara pribadi, ingatlah Allah juga mempunyai tujuan menciptakan kita di dunia ini. Semoga tujuan Allah yang tercapai dan tercapai dalam hidup kita, terrealisasi dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah, Sang Pencipta kita. Kesulitan, sakit penyakit, pergumulan, kesuksesan, bahkan kegagalan mungkin bisa mendorong kita mengatakan kalimat dari Roma 9 ayat 20 ini. Tapi mari kita pikirkan, itu semua masuk dalam rancangan Tuhan untuk membentuk kita sesuai dengan kehendak Allah. Kesulitan akan lebih banyak membentuk kita untuk mendewasakan dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Pencipta kita. Dia mengetahui bagian mana dalam diri kita yang paling lemah dan juga yang paling kuat. Cara Tuhan membentuk kita mungkin berbeda dengan pikiran kita sebagai manusia. Tetapi taatlah sepenuhnya pada proses pembentukan Tuhan. Jika kita membantah Sang Pencipta itu, seperti menyesal begitu, mengatakan kenapa Tuhan menciptakan kita begini, itu tidak akan membuat kita semakin baik, tetapi justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita nggak menerima diri kita nggak bersyukur dengan diri kita, maka membantah Sang Pencipta itu justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Seperti tukang periuk. Jika periuk yang sedang dibentuknya itu tidak mengikuti kepada alur pembentukan dari tukang periuk itu, tidak mengikuti alur putarannya itu, dan proses pembentukan itu akan menjadi periuk itu akan hancur berkeping-keping dan akhirnya akan terbuang atau bisa dihancurkan dan diolah kembali menjadi bahan baku untuk membuat yang baru. Maka saudara
dalam Kristus Yesus. Mari kita menyadari diri kita sebagai ciptaan Tuhan, dan Allah pencipta kita berotoritas sepenuhnya atas hidup kita, dan taatlah sepenuhnya kepada Tuhan. Rendahkan hatimu dan mintalah supaya tujuan Tuhan tercapai melalui kehidupan kita. Rendahkan hati, taat sepenuhnya pada proses pembentukan oleh Sang Pencipta yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Mungkin pengalaman-pengalaman hidup kami yang kami jalani terkadang membuat kami menjadi lemah. Proses itu mungkin sulit, proses itu mungkin berat. Tetapi biarlah semua itu menyadarkan kami bahwa Engkau yang mengendalikan hidup kami, Engkau berotoritas sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena telah menciptakan kami begitu sempurna. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.